Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kembali kita membaca kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajrumiyah alladzi alafahu Syekh Abu Anas Malik Al-Mahdari, membahas tentang matan Al-Ajrumiyah. Kita lanjutkan kembali kemarin sampai pada contoh-contoh i'rab dari fi'il. Ya. Silakan dibuka halaman 64. Kalau tidak salah kemarin sampai pada contoh yang ketiga. Jadi kita masuk ke contoh kalimat yang keempat. Pensyarah memberikan contoh wa qulna hasya lillahi. Dan mereka, para perempuan tersebut mengatakan Maha Suci Allah. Maka al-wawu harfu atifah. Ya, di sini huruf ataf. Wawunya wawu atfin. Kemudian kulna adalah fi'lun madin, ya, fi'il madi mabniun ala sukun. Ya, mabni di atas sukun. Litisolihi binunil inas, karena ia bersambung dengan nun inas. Adapun wa nunul inasi, nun inasnya domirun muttasilun, adalah domir muttasil mabniun alal fathi, mabni di atas fathah, fi mahalli raf'in, di tempat rafa' karena dia adalah fa'ilnya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Adapun hasya, ismun mabniun alal fathi, dia adalah isim mabni yang mabninya dengan fathah. Ya, hasya ini adalah isim bermakna baro'ah atau tanzih, dan dia termasuk isim yang mabni. Fi mahali nasbin maf'ulun mutlak. Di sini hasya adalah maf'ul mutlak, maka dikatakan fi mahali nasbin. Ya, mirip-mirip ya, subhanallah. Hanya saja nanti Jalah di sini pada susunan ini diberikan huruf jar. Lillahi alam harfu jarin, walau dul jalalah ismun majrurun billam wa alamatu jarrihi al kasrah. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kelima berupa penggalan ayat waskur rabbaka, dan ingatlah atau dan sebutlah Tuhan Rabbmu, Tuhanmu atau Rabbmu. Maka wawunya biasa bima qoblaha, ya, tergantung nanti sebelumnya apa, apakah dia wawu atau wawu tidak atau yang lain. Adapun syajab adalah fiilnya, ya, karena kita membahas fiil. Uskur, tentunya ini adalah fiil amr, dia mabni, dan karena mabni maka mabninya atas apa? Mabniun ala sukuni. Kemudian yang namanya fiil pasti ada fa'ilnya, maka selalu sebutkan fa'ilnya ketika antum mendapatkan fiil. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ya, maksudnya wujuban di sini bagi yang sudah pernah belajar, maksudnya adalah fa'ilnya ini harus berupa dhamir mustatir, tidak bisa digantikan oleh isim dhohir, ya harus dhamir. Berbeda dengan misalnya kata dhahaba, maka ini fa'ilnya bisa berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa, bisa juga digantikan oleh isim dhohir, misalnya dhahaba zaidun. Maka ketika kita mengatakan dhahaba, maka ada fi'ilnya, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir di sini jawazan, karena kadang-kadang setelah dhahaba fa'ilnya bukan dhamir, ada isim dhohirnya, dhahaba zaidun. Pada kalimat wadkur, ya, uskur,
maka di sini tidak boleh digantikan oleh isim dhohir yang lain sebagai fa'ilnya, harus dhamir mustatir, maka dikatakan wujuban. Takdirnya anta, harus anta. Rabbaka, robba maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbil fathah, ya insyaallah mudah. Al-kafu, ya jangan katakan ka tetapi al-kafu, ya, untuk kata yang terdiri dari satu huruf penyusunnya maka sebutkan namanya al-kafu. Kalau dua huruf ke atas seperti mim dan nun maka katakan min, bukan mim dan nun. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih, ya mudah. Udhkur fi'il dan fa'ilnya, robba itu maf'ul bihnya yang mudah kepada dhamir kaf. Nah, ya syahidnya pada udhkurnya. Ya, maka diperhatikan yang sebelumnya kan fi'ilnya yang kebanyakan fi'il madhi, ya, teman-teman sebelumnya itu kan fi'il madhi, maka demikian cara mengi'rabnya. Nah, sekarang masuk ke fi'il amr, hampir mirip-mirip. Contoh yang keenam, wadhkurna ma yutla. Maka di sini ada dua fi'il. Yang pertama ya, fi'il amr, kemudian baru kedua mulai masuk ke fi'il mudhari. Untuk yang fi'il madhi sama fi'il amr mirip-mirip karena sama-sama mabni. Adapun fi'il mudhari nanti ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya, kama qad qara'na fi sabiq. Uzkurna, wawunya juga sama, ya, tergantung nanti sebelumnya apa, bisa waw atau yang lain. Uzkurna fi'lu amrin mabniun ala sukuni wa nunul inasi, dan nun inasnya domirun mabniun, domirun muttasilun barisun kalau mau lengkap, mabniun alal fathi, ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, kalau dia adalah isim mabni maka nanti tidak dikatakan marfu, mansub atau majrur, tetapi fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Nah, di sini fi mahalli raf'in karena dia fa'ilnya. Kemudian ma itu bisa bermacam-macam, tapi di sini ma-nya adalah ismun mausulun. Ya, bacanya ismun mausulun, na'at man'ut. Mabniun ala sukuni, mabni berarti fi mahalli, nan i'rabnya mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi adalah maf'ul bihnya. Kemudian yang namanya isim mausul nanti harus ada kalimat atau susunan kata setelahnya untuk menyempurnakan maksud dari isim mausul tersebut. Di sini lanjutannya isim mausul adalah kata yutla, ya, fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari, mughayyarus sighati, yang diubah sighahnya. Maksudnya di sini ya mabniun alal majhuli. Dia termasuk fi'il mudhari majhul. Ya, diubah dari sighah asalnya yaitu talayatlu menjadi yutla. Fi'il mudhari marfu'un karena tidak ada penasab dan penjazam. Dan setelahnya tidak bersambung dengan apa saja, apapun. Maka marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu. Ya, tanda rafa'nya dhammah. Tapi dhammahnya muqaddarah. Ya, masih ingat karena dia adalah mutal akhir. Ya, huruf terakhirnya itu huruf mutal. Terlebih di sini mutalnya mutal alif, maka tidak bisa menerima harokat. Maka mau tidak mau harus dhammahnya muqaddarah. Selesai. Nah, tinggal fa'ilnya. Tapi kan ini mabniun lil majhuli, mughayyarus sighah, maka nggak ada fa'ilnya. Nah, dicari pengganti fa'ilnya, yaitu naib fa'il. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, susunan jumlah ya yutla, berarti ini fi'il bersama naib fa'ilnya, jumlatul fi'li wa naibil fa'ili silatul mausuli, adalah susunan silah mausul, ya, kalimat yang datang setelah isim mausul. La mahallalaha minal i'rabi. Nah, kalimat ini tidak ada posisinya di dalam sisi i'rab. Ya, jadi wadkurna itu fi'il dan fa'ilnya berupa huruf nun, namanya nun inas. Ma yutla, ma-nya adalah maf'ulun
bihi. Nah, syahidnya pada fiilnya, ya, fiil amar, waskur serta waskurna. Nah, kemudian diakhiri dengan fiil mudhari. Dalam hal ini mudhari mutal akhir. Yang ketujuh, penggalan ayat ittaqillaha, ya, takutlah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah. Maka terdiri dari ittaqi dan lafzul jalalah. Ittaqi, nah, fi'lu amrin, ya, dari ittaqa yattaqi. Ini fi'l amarnya ittaqi. Nah, mabniun ala hadfi harfil illati. Mabni ala hadfi harfil illah atau hadfil akhir. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Ya, mirip-mirip tadi uskur. Bedanya uskur sahihul akhir. Maka nanti fi'ilnya mabniun ala sukun, sedangkan ittaqi mutal akhir. Maka sama-sama fi'il amar mabni, tetapi mabninya dengan cara yang berbeda. Untuk ittaqi hadfu harfil illah. Adapun fa'ilnya, karena itu cuma pada anta, nanti sama, dhamirun mustatirun wujuban, takdiruhu anta. Adapun lafzul jalalah, maka dia mansub. Kalau kita lihat dari sisi i'rab, mungkin bisa kita mengatakan sebagai maf'ulun bihi, ya, mansubun wa alamatun nasbihi al-fatatu maf'ulun bihi. Tapi ini adalah lafzul jalalah. Berkaitan dengan kata yang nanti kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala, atau nanti domir yang kembali kepada rujuknya, aidnya kepada Allah, maka nanti di antara adab orang yang mengi'rab itu tidak mengatakan objek maf'ulun bihi. Di antaranya dengan menyebutkan dengan istilah yang lain, ya, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, ya, mansubun ala ta'zimi. Meskipun ini juga agak tanggung karena tadi disebutkan ini aja sudah cukup. Mansubun ala ta'zimi, ya, sebagai takriman lahu, ya, penghormatan, pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti ketika ada fi'il amar, tapi fi'il amar itu tujuannya kepada, maksudnya kepada Allah, maka tidak kita katakan fi'il amar, ya, fi'lu doa, ya, maknanya untuk doa. Namun tadi ittaqi itu fi'il amar, karena maksudnya bukan kepada lafzul jalalah, kepada orangnya, ya, menyuruh pada fa'ilnya itu anta, maka katakan fi'il amar. Kalau misalnya Rabbana atina itu dia bukan fi'il amar, tetapi doa, fi'lu doain. Nah, hanya ya secara bentuk fi'il amar, atau di sini juga secara i'rab maf'ulun bi, ya, tapi sebagai pengholian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidak ada yang memerintah Allah, ya, adanya memohon. Nah, lanjutnya wa alamatun nisbi al-fatatu al-zahiratu. Nah, ittaqi intinya pada ittaqi fil amar mabni, dia mutal akhir, maka mabninya dengan dihapusnya huruf illahnya. Kemudian ud'u ila sabili rabbik, dari da'a yad'u, dakwatan atau doaan. Ud'u fi'lu amrin, mabniun ala hadfil harfil illati, sama. Bedanya yang dihapus berbeda. Ittaqi yang dihapus huruf ya, ud'u yang dihapus wawunya, ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta ila sabili, maka itu jarun wa majrurun, ya, terkait dengan fi'il ud'u, ya, muta'alliqani atau muta'allaqani bil fi'il.
dan sabili mudhafun. Oleh karena itu rabbika, rabbinya mudhafun ilaihi, ya, majrurun dan tanda jarnya kasrah. Dan dia kembali lagi mudhaf, ya, mudhaf ilaihnya mudhaf lagi kepada dhamir kaf. Wa huwa mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun, mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ya, ittaqi dan ud'u fi'il mu'tal akhir, nanti semuanya itu nanti mabninya ala hadfi harfil illah, ya, baik yang mu'talnya ya mu'tal au atau mu'talnya mu'tal alif. Yang ke-9 wanha 'anil munkar, ya, wawunya biasanya qablahu atau qablaha, tergantung apa sebelumnya, bisa wawu atau yang lain. Misalnya pada kata inha, ya, fi'lu amrin, ya, mabniun ala hadfi harfil illah. Ya, semua fi'il mutal akhir nanti kalau amr takdirnya anta, pasti nanti mabninya dengan dihapusnya huruf terakhir, ya, itaki, ud'u dan inha. Dan adanya harokat pada fi'il amr seperti ini, ya, termasuk indikasi kalau dia adalah asalnya mutal akhir. Ya, itaki ada ya-nya itaki asalnya. Ud'u ada wawunya di belakang, ya, da'u. Dan inha ada alifnya, yanha. Nah, semuanya ketika jadi fi'il amr membentuknya dengan hadfu harfil illah. Nah, al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta sama kun anil munkari jarun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li inha, ya, bacanya inha. Inha sama kalau dari fa'ala yaf'alu atau nanti ada yaf'alu atau yaf'ilu, nanti hanya if'al atau if'il, ya, awalnya pakai kasroh bacanya. Ini yang di awal kalimat maka paling ringan itu kasroh. Kemudian kalau yaf'ulu, uf'ul, maka awalnya dhamma, ya. Adapun yang di awalnya itu dibaca fathah, itu kalau rubai, maksudnya af'ala jadi af'il. Ya, kalau huruf setelahnya itu kasroh atau fathah maka if depannya. Tapi kalau huruf berikutnya nanti ada berharokat dhammah maka uf'ul, ya, u nanti depannya. Nah, namanya hamzah wasol. Ketika di awal dia dibaca berharokat, ya, bisa if'al, if'il, uf'ul. Tetapi kalau didahului oleh huruf wawu misalnya seperti di sini, maka bukan dibaca wa inha, tetapi wanha. Hamzah wasol tidak dibaca ketika di tengah kata ataupun di tengah kalimat. Dia dibaca hanya kalau di awal jumlah, di awal kalam. Inha jadi wanha. Ud'u juga sama, kalau ada wawunya jadi wad'u. Itaki jadi wattaki. Naam, ya, selingan aja. Kemudian kula minha. Nah, kula fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Kenapa kafin nuni? Ingat pembahasan kemarin, karena di asalnya yakulani, ya, di awal khamsah, maka amarnya itu mabninya dengan tanda jazm ketika mudhari, maka mabniun ala hadfin nun. Kemudian alifnya di situ namanya aliful itsnain. Nah, dhamirun muttasilun menunjukkan makna dua, mabniun fi mahalli raf'in karena dia fa'ilun. Minha jarun wa majrurun, minnya harfu jarin, wal ha'u dhamirun muttasilun, dia mabni maka fi mahalli jarin. Kemudian kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah. Tadi kula, sekarang kulu, maka kira-kira ya asalnya mirip-mirip, afal khamsah juga, ya kulu. Nah, kulu fi'lu amrin mabniun ala hafin nuni, ya, fi'il amr yang ada alifnya atau wawunya atau ya-nya di belakang, indikasi kalau dia asalnya afal khamsah, maka mabninya ala hadfin nun, ya, tanda ketika fi'il mudhari'nya majzum. Dan wawunya wawu
ma'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Alifnya di situ ya namanya alif fariqah, tambahan. Washrobu wawunya harfu atfin, ishrobu ya bacanya kayak tadi sudah disebutkan. Ishrobu ini nanti i'rabnya sama seperti kulu. Nah, maka ishrobu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Dan wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, alifnya alif fariqah ya sama i'rabnya. Akhnurul Anwar tafadhol. Nanti dilambung lagi sampai sini dulu. Fakuli wasrobi, faknya fasihah ya. Kemudian yang penting kuli fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni ya, sama seperti di atas, tapi ini sekarang ya-nya ya mukhatabah. Ya ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Washrobi ya sama seperti sebelumnya, wawunya huruf ataf. Ishrobi ini fi'il amar mabni dengan hadfun nun ya, karena asalnya juga sama dengan yang sebelumnya itu afal khamsah ya. Kemudian ya mukhatabahnya dhamir muttasil mabni dengan sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Maka kula, kulu dan kuli ini semuanya adalah fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Dia berasal dari dibangun dari fi'il mudhari yang af'al khamsah, yang mana mereka ini kalau jazam itu dengan hadfun nun, maka fi'il amr di sini mabninya dengan tanda jazamnya ketika mudhari ya, maka mabniun ala hadfin nuni ya semuanya, baik yang kula, kulu atau kuli. Ini juga sama ishroba, ishrobu atau ishrobi. Kemudian tadi beliau ketika mengkaji al-fa'u ya pada sebelum kata kuli, beliau mengatakan fasihah. Maksud fasihah sini dia terkait dengan kalimat sebelumnya. Ya pada ayat sebelumnya Allah berfirman wa khuzzi ilaiki bijid'il nakhlah. Tusaqit alaiki rutaban janiyan. Ya goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon tadi akan mengukurkan atau menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu ya. Ada ayat ini sebelumnya. Kemudian dilanjutkan ayat baru fakuli washrobi. Nah, maksud dari fasihah di sini dalam i'rabul Quran maksudnya adalah tambah lagi hadza ya. Jika tadi sudah selesai dilakukan ya menggoyang pohon kurmanya dan sudah jatuh buahnya, maka makanlah dan minumlah dari buah kurma yang jatuh tadi ya fasihah. Tapi syaratnya di sini ya buat pemula seperti kita adalah fiilnya saja ya, kulu, kula dan kuli. Nah ya ada fiil dan fiil amarnya yang mabni ala harfin nun, kemudian fa'ilnya ya, kula fa'ilnya adalah alif isnain, kulu fa'ilnya wawul jamaah, kuli fa'ilnya adalah ya'ul mukhatabah. Kemudian ke-13 ushkoronnallaha. Nah, kalian lihat beliau tidak mengambil contoh dari ayat ataupun hadis. Dalam catatan sebelumnya beliau menukil bahwasanya nun taukid itu yang bersambung dengan fi'il amr tidak beliau jumpai dalam Al-Quran. Maka beliau mengambil contoh di luar itu. Ushkorona dari kata ushkur ya, fi'lu amrin. Ushkur itu fi'il amar mabni dengan sukun ya, seperti uskur ya pada contoh sebelumnya. Tapi kemudian ushkorona
dia di sini uskur bertemu dengan nun taukid, ya nun musyaddadah, nun bertasdid, memberikan penekanan pada fiilnya. Maka dia mabninya kali ini tidak dengan sukun, meskipun asalnya uskur, tetapi mabniun alal fathi, yang disebutkan dalam i'rabnya alasannya litisolihi binunit taukidi. Dalamnya bukanlah la, ya, tetapi lam, kemudian bertemu dengan isim ittisol, ya ittasola yatasilu, ya, masdarnya ittisol, ya, kemudian lamnya bersambung dengan alif di awal ittisol, maka ya jadi tulisannya seperti itu. Nah, litisolihi karena ia bersambung dengan nunit taukidi, maka mabniun alal fathi, tidak lagi dengan sukun, ya alal fathi, ya karena dia bersambung dengan nun taukid, ya. Berarti ya kesimpulannya seperti dulu sudah dibaca, fil amar ketika ia bertemu dengan nun taukid maka mabniun alal fathi. Wa nunut taukidi, dan nun taukidnya adalah harfun la mahalal lahu minal i'rabi. Nah, huruf itu memang tidak ada mahalnya dalam i'rab. Nah, kemudian fa'ilnya, al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, kalau ada fil amar takdirnya itu anta, nanti pasti wujuban. Satu-satunya yang mustatir. Lainnya itu nanti fi'il amar itu pasti fa'ilnya ada berupa dhamir. Adapun Allah lafzul jalalah di sini mansubun ala ta'zimi. Asalnya maf'ulun bihi istilahnya, tetapi ini berkaitan dengan lafzul jalalah, maka di antara adab ya kita katakan mansubun ala ta'zimi. Yang ke-14, wal walidatu yurdi'na, ya, para ibu mereka menyusui. Maka pada susunan wal walidatu al-wawu istinafiyatun. Maksudnya istinafiyah ini adalah kalimat yang dimasuki oleh wawu, adalah kalimat baru, ya sudah terputus dengan kalimat sebelumnya, tapi tidak digunakan istilah ibtidaiyah, ya. Jadi seolah-olah kalimat baru ibtidaiyah, baru dimulai kalimatnya, tapi mungkin karena masih ada hubungan dengan topik pada kalimat sebelumnya, maka tidak dipakai istilah ibtidaiyah tapi istinafiyah, tetapi kurang lebih sama, ya, untuk awal kalimat. Kemudian al-walidatu, ya, mubtadaun, isim di depan, ya, marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Dan syahidnya yang perlu kita fokuskan di sini adalah fi'ilnya. Yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni. Nah, kenapa kok dia mabni? Nah, alasannya litisolihi binunil inasi, karena fi'il mudhari di sini bersambung dengan nun inas, maka dia mabniun ala sukuni. Ya, bisa kita ingat fi'il mudhari itu termasuk yang berbeda dengan fi'il madhi ataupun fi'il amar, dia mu'rab. Nah, kecuali kalau dia bersambung dengan nun inas ataupun dengan nun taukid secara langsung, maka mabniun ala sukuni, ya, tidak murabun tapi mabniun. Wa nunul inasi dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun, ya, fa'ilnya adalah nun inasnya itu tadi. Wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Ya, tadi ada mubtada maka harus ada khabarnya. Nah, dalam hal ini khabarnya berupa jumlah fi'liyah, ya. Nanti ada penjelasan lebih jauh. Yang penting fi'ilnya yurdi'na mabniun ala sukuni karena bersambung dengan nun inas. Kemudian la nukhrijannaka, alamu waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufin. Dalam kalimat jawab nanti kalau kalimat jawab kan, dalam kalimat sumpah nanti ketika ada perangkat sumpah, ada kata yang disediakan alat untuk bersumpah, kemudian ada kalimat yang ingin disampaikan, ini namanya kalimat jawab qasam.
Nah, perangkat sumpah dengan muksam bihinya, kata yang dijadikan untuk bersumpah, nah itu dihapus. Dan nanti biasanya pada kalimat sumpah seperti ini, nanti jawab kosamnya itu ada diberikan taukid dengan menggunakan huruf lam. Inilah yang namanya alamu waqi'atun fi jawabi qasamin mahdhufin. Nah, ini adalah kalimat sumpah, tetapi perangkat sumpah dan kata yang digunakan untuk bersumpah, nah, ini tidak disertakan ya. Barangkali mungkin bisa ditakdirkan wallahi misalnya. Sungguh demi Allah, sungguh kami akan mengeluarkan kalian. Ya. Itu maksudnya lam ya. Lamnya lam taukid. Yang penting nukhrijan nakanya. Ya, nukhriju kemudian ketemu dengan nun taukid. Nukhrija fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Asalnya nukhriju, tapi kemudian ia bertemu dengan nun taukid ya, jadilah nukhrija. Nah, di sini nukhrija mabniun 'alal fathi. Alasannya litisalihi binunit taukidi. Bertemu dengan nun taukid ya, musyaddadah. Wa nun taukidi, dan nun taukidnya harfun la mahalal lahu minal i'rab. Kemudian fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Kemudian al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, kesimpulannya fi'il mudhari itu mu'rab, tetapi kalau bertemu dengan nun inah atau nun taukid maka dia jadi mabni. Kalau bertemu dengan nun inah mabniun 'ala as-sukun. Bertemu dengan nun taukid mabniun 'ala al-fathi. Nah, dan untuk i'rab maka sering-sering saja membaca latihan, nanti lama-lama terbiasa bagaimana susunan kalimatnya, bagaimana mengi'rab isim, bagaimana mengi'rab fi'il, bagaimana kalau katanya mu'rab, dan bagaimana kalau kata tersebut mabni. Nah, kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Soalul awal, istakhrijil fi'lal madiyah wa bayyin alamata bina'ihi. Keluarkanlah fi'il madi dari potongan ayat berikut, kemudian jelaskan tanda mabninya. Ma'adzikri sababi fi qouli ta'ala, ya, ma'as sabab, serta jelaskan alasannya. Dari surat Asyar ya, Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadraka. Tidakkah kami melapangkan untukmu sadraka, dadamu, wa wada'na anka wisroka, dan kami turunkan darimu bebanmu, alladzi anqadha dhuhraka, yang menyempitkan dadamu, wa rafa'na laka dzikraka, dan kami tinggikan untukmu sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusran, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta, maka bila engkau telah kosong, maksudnya selesai dari sebuah urusan, fansab, ya berusahalah atau lanjutkanlah kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Wadokna mabniun ala sukuni, karena ia bertemu dengan domirna. Apa ada fi'il madhi yang lain atau sudah cuma 3? Ya, jadi ada 4 fi'il madhi di sini. Ada wadokna, anqadha, ini fi'il madhi ya, yang wazannya af'ala. Kemudian ada rafa'na, faraghta. Maka yang wadokna dan rafa'na serta faraghta mabniun ala sukun. Di antara sebabnya fi'il madhi itu mabniun ala sukun, itu ketika ia bertemu dengan domirna atau tak fa'il. Ada lagi nanti ada nun inath ya, ketika bertemu dengan nun inath maka dia juga mabniun ala sukun. Ya, pendek nunnya. Kemudian di sini ada anqadha. Dia juga fi'il madhi, cuma tidak thulathi, tetapi thulatsinya mazid. Wazannya af'ala, dia juga di sini mabniun, dan asalnya mabniun alal fathi ya, karena dia belum bertemu dengan apapun.
ya mabniun alal fathi. Nah, nanti ingat ya, fi'il madhi itu mabninya dengan beberapa keadaan ya, ada yang fathah, ada yang ala sukun, ada yang ala domi. Nah, kapan itu? Nah, tinggal tergantung kondisinya masing-masing. Nam dakil ila soal sani ya, istakhrijil fi'lal amro ya. Beliau menggunakan sunan Atman ya. Meskipun wabul alam lebih bagus yang fi'lal amri. Wa bayyin alamata bina'ihi ma'a dzikri sababi. Kemudian jelaskan tanda mabninya ya, serta sebabnya apa juga ya, sama seperti tadi. Cuman kali ini fi'il amar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu al-kautsar. Fasolli, maka dirikanlah salat li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang memusuhimu, mencelamu, wal absaru, dialah orang yang terputus ya, terputus dari rahmat Allah. Dari potongan ayat tadi fi'il amarnya, kemudian fi'il amar itu kan mabni. Ya, mabninya dengan apa? Terus kenapa mabni dengan tanda tersebut? Ya mirip tadi. Dan ada dua fi'il amar di sini, yaitu sholli serta inhar. Keduanya bukanlah fi'il amar yang berasal dari af'al khamsah. Maka tidak mungkin nanti mabninya ala hadfin nuni. Pasti bukan hadfun nun. Ya, karena bukan dari af'al khamsah. Yang pertama sholli diakhiri oleh kasrah, maka ini indikasi kalau dia sebagai fi'il amar asalnya ada ya-nya, berarti dia mu'tal akhir. Dan fi'il mu'tal akhir nanti ketika amar, maka amarnya itu mabniun ala hadfi harfil illah atau hadfil akhir juga boleh. Dia pun huruf ilahnya ya, huruf yang terakhir. Kemudian inhar, dia bukan afal khamsah, dia bukan pula mu'tal akhir, tidak pula bersebut dengan nun inas. Maka inhar ya fi'il sahih akhir yang asal, mabniun fi'il amr mabniun ala as-sukun. Nah, ya santa. Langsung saja ke soal ketiga. Ya, keluarkanlah fi'il mudhari, kemudian jelaskan jenisnya dari sisi i'rab ataupun bina. Apakah dia mu'rab ataupun mabni? Kemudian jelaskan sebabnya ya, dari firman Allah, wailul likulli humazatin lumazatin. Celakalah setiap pencela dan ya pencela ya, humazah mencela dengan perkataan, lalu mazah dengan isyarat atau sebaliknya, saya lupa. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, alali jama malan wa addahu, yasabu anna malahu akhladahu. Ia mengira bahwasanya hartanya itu akan membuatnya berumur panjang, membuatnya kekal. Kala, sekali-kali tidak. Lain badanna fil khotomah, sungguh dia akan dilemparkan ke khotomah, ke neraka khotomah. Wa ma'adraka mal khotomah, dan tahukah kamu apa itu al khotomah? Ya, sabu fil mudhari ya, dia marfu karena tidak ada pendazam dan penasab. Kemudian dia termasuk jenis fil mudhari yang mu'rab ya, makanya dia marfu tadi. Alasannya dia itu mu'rab karena ya bebas dari nun inas ataupun nun taukid, ya pasti mu'rab. Tabadha, menghempaskan, melempar. Jadi yunbadhu, kemudian diberikan tambahan nun taukid serta lam taukid, jadilah la yunbadanna. Nah, fil mudhari ketika bertemu dengan nun taukid maka hukumnya mabni. Nah, dan di sini ya dia mabniun alal fathi. Nah, ada perintah ritma tahtahu khattun fi qouli ta'ala. I'rablah kata yang bergaris bawah ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut ya, qalu ud'u lana,
Mereka berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, lana rabbaka yubayyin lana mahiyya, supaya dia yaitu Allah menjelaskan kepada kami apa itu, ya maksudnya tentang sapi betina. Seperti apa sapi betina itu, ya qala innahu yaqulu, maka Musa menjawab, sesungguhnya ia yaitu Allah memberitahu, innaha baqaratun la faridun wala bikrun, sesungguhnya dia adalah sapi betina yang tidak tua, tidak pula muda. Awanun baina dzalika, ya pertengahan di antara kedua tadi. Faf'alu ma tu'maruna, maka lakukanlah, kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan dengannya. Maka di sini cukup di i'rab, tidak semua, cukup qalu, ud'u, qala yaqulu, if'alu serta tu'maruna. Hanya 6 fi'il tadi saja. Dan mungkin waktunya tidak cukup, ini buat PR saja. Yang masing-masing silakan cobalah mengirab dengan memperhatikan contoh-contoh sebelumnya. Nah, ini perintah kalau bisa kali ini irabnya ya sesuai dengan contoh irab sebelumnya, tidak dengan bahasa Indonesia. Cobalah dengan bahasa Arabnya. Nah, sambil membiasakan. Ada fil amr, ada fil madhi, ada pula fil mudhari. Kemudian, nah kita bisa masuk ke nawasib mudhari'nya. Nah, barakallahu wa lakum bima qad qara'na wa nafa'ana Allahu bihi. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.